Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rogi Atmaja dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, PHP, dan MySQL. Keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka open source software. WordPress sendiri memiliki banyak keunggulan dan fitur untuk dunia blog lainnya. Antara lain, yang pertama ada gratis. Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress hanya perlu mengunduh dari situsnya tanpa dipungut biaya, bahkan untuk blog komersial sekalipun. Yang kedua, berbasis kode sumber terbuka. Pengguna dapat melihat dan memperoleh barisan kode-kode penyusun perangkat lunak WordPress tersebut secara bebas, sehingga pengguna tingkat lanjut yang memiliki kemampuan programan dapat bebas melakukan modifikasi, bahkan dapat mengembangkan sendiri program WordPress tersebut lebih lanjut sesuai keinginan. Yang ketiga, ada template atau desain. Tampilan mudah dimodifikasi sesuai keinginan pengguna, sehingga apabila pengguna memiliki pengetahuan HTML yang memadai, maka pengguna tersebut dapat berkreasi membuat template sendiri. Pengguna yang tidak mengerti HTML tentu saja masih dapat memilih ribuan template yang masih tersedia di internet secara bebas, yang tentu saja gratis. Yang keempat, ada pengoperasiannya mudah. Yang kelima, satu blog WordPress dapat digunakan untuk banyak pengguna, sehingga WordPress juga sering digunakan untuk blog komunitas. Anggota komunitas tersebut dapat berperan sebagai kontributor. Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak berbayar, misalnya di alamat Blogger, Live Journal, atau Typepad, pengguna dapat mengimpor isi blog tersebut ke alamat hosting blog pribadi yang menggunakan perangkat lunak WordPress. Dengan demikian, pengguna tidak perlu khawatir isi blog yang lama akan menjadi sia-sia setelah menggunakan perangkat lunak WordPress. Selain pengguna yang banyak pula dukungan komunitas untuk WordPress. Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang. Plugin WordPress sendiri yaitu sebuah program tambahan yang bisa diintegrasi dengan WordPress untuk memberikan fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standar, misalnya anti-plugin, anti-spam, plugin web counter, album foto. Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, dan CSS standar. Tersedianya terus struktur permailing yang memungkinkan mesin mencari mengenali struktur blog dengan baik. Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan ekstensi. Adapun cara menginstal WordPress di localhost XMPP. Yang pertama, install WordPress di cPanel. Yang kedua, cara install WordPress dengan FTP. Install WordPress menggunakan WAMP server. Install WordPress dengan auto installer Softaculous. Install WordPress di VPS. Cara install WordPress di Niagara Hoster. Install WordPress di subdomain. Setelah proses instalasi selesai, saatnya untuk mengatur WordPress sesuai dengan kebutuhan. Ketika Anda mengubah berbagai pengaturan dianjurkan, Anda membuka tab atau jendela web browser baru dan melihat bagaimana dampak perubahan blog atau website Anda dengan merefresh halaman http://localhost/wordpress/.m. Halaman administrator menyediakan akses ke fasilitas kontrol untuk mengkonfigurasikan blog atau website WordPress Anda. Pada halaman ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu header,
menu navigasi utama, area kerja, dan footer. Pada bagian atas atau header menampilkan nama blog atau website Anda yang berfungsi sebagai link ke halaman utama. Terdapat favorit, menu, serta username yang Anda gunakan untuk login ke halaman administrator dan berfungsi sebagai link ke profil Anda. Logout digunakan untuk keluar dari halaman administrator. Terdapat screen option dan help yang dapat diklik untuk menampilkan informasi lebih detail. Bagian sisi kiri adalah menu navigasi utama yang berisi fungsi pengaturan yang dapat Anda gunakan nantinya. Dalam setiap menu utama terdapat tanda panah yang berfungsi untuk menampilkan masing-masing submenu yang dipilih. Anda pun dapat menyembunyikan submenu dengan mengklik tanda panah sekali lagi. Pada bagian bawah yaitu footer, terdapat link ke situs WordPress, dokumentasi, dan feedback. Selain itu, versi WordPress yang telah diinstal ditampilkan pada bagian bawah. Jika versi WordPress yang Anda install bukan versi terbaru, Anda akan melihat pesan untuk mengupdate WordPress ke versi terbaru. Adapun fitur-fitur dalam WordPress, yang pertama ada dashboard. Dashboard adalah bagian yang sering diakses karena merupakan halaman default setelah Anda login. Dashboard menyediakan sejumlah link untuk memulai menulis postingan atau artikel. Yang kedua ada updates. Adalah informasi yang memberikan Anda cara yang mudah untuk memperbarui WordPress, plugin, dan tema. Untuk catatan bahwa tidak semua hosting akan memungkinkan atau mengizinkan proses update secara otomatis, di mana Anda harus mengupgrade secara manual dengan mendownload file terlebih dahulu. Yang ketiga ada posting atau menulis artikel adalah unsur utama dari sebuah blog. Dalam ini, menulis artikel merupakan karya tulis yang membuat isi atau konten dari blog atau website menjadi sangat bermakna. Tanpa kegiatan menulis, maka tidak ada artinya sebuah blog. Pada menu post disediakan fasilitas berupa submenu yang mendukung proses membuat artikel. Melalui submenu post, Anda dapat melihat daftar artikel yang telah diposting, dan Anda pun dapat mengedit, menghapus, atau sekedar melihat saja. Dengan menggunakan fasilitas pencarian artikel dapat dilakukan dengan mensortir atau memilih berdasarkan pilihan filtering sehingga memungkinkan. Yang keempat ada add new. Bagian yang paling penting dari WordPress yaitu add new, di mana Anda dapat menulis artikel baru. Ketika menulis artikel, Anda juga dapat membuat kategori baru, tag baru, dan custom field baru. Selain itu, media pendukung seperti gambar, video, rekaman, dan file dapat diupload dan dimasukkan ke dalam tulisan. Yang kelima ada kategori. Kategori bertujuan untuk mengklasifikasikan posting atau artikel yang Anda buat sehingga mempermudah pengunjung blog atau website Anda dalam membaca pencarian artikel. Yang keenam ada post tag. Tag adalah kata kunci pada setiap posting atau artikel. Seperti kategori, tag menyediakan cara lain untuk membantu pengunjung blog atau website Anda dalam mengakses informasi dengan kategori yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.